Topiknya adalah on fire, ya. On fire, tapi saya kasih subtitle di situ, ya. On fire, loving God and people fervently. Berapi-api dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, karena memang harus seperti itu rumusannya, saudara. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, betul ya. Lalu dengan segenap kekuatanmu, betul. Lalu hukum yang kedua yang juga sama seperti itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi Tuhan bikin kita bisa mengasihi diri kita. Lalu setelah kita mengasihi diri kita, kita mengasihi orang lain. Jadi dari mana kita bisa tahu bahwa ada masalah nih, ada trouble nih antara hati orang itu dengan Tuhan. Itu kelihatannya dari mana? Pada saat kasihnya kepada sesama menjadi tawar, menjadi dingin. Kadang-kadang orang bilang, ya tapi kan saya tetap cinta Tuhan. Yang benar, kalau cinta Tuhan pasti cinta manusia. Cinta kepada sesama, karena itu hukumnya. Nah, hari ini saudara kita berdoa Tuhan melawat kita, menangani kondisi hati kita. Saya berdoa pulang dari sini Anda semakin mencintai sesama seperti Anda mengasihi Tuhan. Amin. Nah, ayat temanya dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Namun sebelum masuk ke sana kita akan melihat konteks. Karena ternyata ayat 11 itu berada dalam satu perikop. Lembaga Alkitab Indonesia mencantumkannya dalam rangkaian ayat 9 sampai ayat 21. Jadi ayat 11 itu ada di tengah-tengah antara ayat 9 sampai 21. Tadinya saya pikir tadi malam saya sudah susun slidesnya 9 sampai 21. Tapi kalau semuanya diulas kayaknya ibadah kita akan berakhir jam 9 malam. Jadi agak susah dengan angkutan pulang, betul ya? Jadi saya pikir jangan supaya tidak susah-susah angkutan kita pulang. Tapi saudara, memang ayat itu ada dalam konteks ayat 9 sampai 21. Dan kalau kita melihat dan menimbang, ternyata 9 sampai 21 itu adalah practical advice atau nasihat-nasihat praktis. Jadi kalau sudah bilang praktis berarti praktikum. Ya, itu adalah prakteknya. Nah, kita mau tahu praktek, katakan praktek. Ya, dan banyak orang Kristen memang tertarik dengan praktek. Makanya saudara dalam banyak khotbah-khotbah dan dalam banyak sharing saudara, kita mau tahu what is the action. Kita mau tahu give me the list of things to do. Kasih aku apa hal-hal yang mesti dilakukan. Action. Ya, poin 1, poin 2, poin 3 gitu kan. Ya minimal 3 poin gitu kan. Apa tindakannya? Jadi memang kita manusia ini lebih senang langsung kepada tindakan saudara ya. Jadi actionnya apa? Tapi ternyata di dalam Tuhan ya tindakan itu satu hal. Tapi Tuhan tidak langsung mencermati tindakan. Karena kalau tindakan itu tidak didasari dari suatu perubahan hati. Perubahan hati. Maka apapun tindakan yang kelihatan di atas permukaan itu sifatnya sementara dan tidak bertahan. Itu yang namanya behavior modification. Kita modif. Saudara, sudah pernah dengar istilah modif? Saya pernah ketemu mobil di lingkaran Bundaran HI. Ya saudara, dia pakai tanda tuh di bagian belakang. Itu lingkaran terus ada 3 garis begitu. Tahu ya? Kira-kira itu mobil merek apa ya? Ada lingkaran terus ada begini. Gitu kan? Dia tempel itu di bagian belakang. Oh, saya bilang, mobil itu. Lalu mobil saya melewati mobil itu. Lalu saya lihat dari depan. Bukan Bun. Bukan yang itu tadi, lingkaran. Bukan itu. Saya bilang, lain mereknya. Jadi ini orang, dia ambil tanda mobil itu, dia taruh di bagian bagasi belakang. Kenapa? Berharap-harap mungkin dengan tempel tandanya itu bakal jadi gitu loh. Bakal jadi mobil yang itu. Saudara, ya lain lah. Kau mau taruh tandanya kalau mesinnya bukan mesin mobil yang itu kan ya juga tidak akan jadi. Betul gak saudara ya? Itu yang namanya modif. Jadi-jadian saudara. Nah kita gak bisa belajar firman Tuhan tertarik dengan praktikumnya apa? Prakteknya apa? Nggak, kita biasanya membereskan urusan fondasi dulu. Fondasi itu bagian bawah. Bagian akar saudara ya. Banyak orang memang kalau datang berkunjung, saudara pernah gak datang kalau mau beli rumah kan selalu ada show house ya.
rumah contoh ya. Kalau kita mau beli gitu, yang lain masih tanah gitu kan. Oh tapi ada rumah contoh, ibu boleh lihat rumah contoh gitu ya. Lalu kita masuk ke rumah contoh, kita lihat pintunya, kita lihat lantainya, kita lihat temboknya, kita lihat kamar mandi, kamar tidur. Begitu ya. Ada gak Bapak Ibu yang periksa fondasinya beres gak di rumah? Gak ada kan? Kita lihat atasnya. Kita lihat kamarnya, bahkan naik lagi ke lantai 2. Kita nggak tahu, ini rumah fondasi benar nggak ya? Nggak ada rumah-rumah pun setelah dibeli. Kenapa sih? Kok retak? Kenapa? Fondasinya nggak beres. Nah, karena itu dalam kekristenan kita nggak bisa ikut arus dunia yang hanya tertarik kepada apa yang kelihatan. Yang hanya mengejar, oke, Bapak Gembala, Ibu Gembala, oke Pak, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, oke kasih aja, aku mesti bikin apa, Nah, tapi kita mesti tahu apa fondasinya sehingga perbuatan-perbuatan atau buah yang seperti itu bisa dihasilkan. Karena tidak ada buah di pohon, ya. Kita bilang, ini lama kali pohon ini gak berbuah-buah pun, mestinya ada buah jeruk. Lalu kita pergi ke pasar, kita lihat, nah jeruk kayak gini mestinya ada di pohon. Lalu kita belilah sekantong buah jeruk, kita kasih dia kait di situ. Lalu kita pergi ke pohon tadi, lalu kita gantung buah itu di pohon. Nah kan jadi bagus kan kelihatan orang, ini pohonnya berbuah. Padahal buah jeruknya kita beli di pasar. Mau kayak begitu? Gak bisa. Buah itu adalah hasil alamiah dari pohon yang bertumbuh dengan sehat. Dia sehat karena akarnya sehat. Nah karena itu saudara, waktu kita melihat Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11, di deretan ayat-ayat yang praktek. Dan ini keren sekali. Saya gak punya waktu untuk baca ini semuanya. Ini keren, Anda bisa terkesima melihat, wow praktikumnya sekelas ini. Coba contoh, katakan contoh. Boleh contoh ya, contoh. Contoh ya, Anda buka Alkitab Anda contoh coba lihat itu. Ayat 12 misalnya. Misalnya ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Keren gak? Saya tanya, berat gak menghasilkan buah kayak gitu? Kalau tekun dalam doa, saya tanya, berapa banyak jemaat di sini yang setiap hari doa pagi datang di Zoom? Katanya bertekun dalam doa soalnya. Datang di Zoom gak? Udah bagus gereja ini tekun sekali tiap hari. Saya bilang sama Marta, ini tiap hari nih. Iya pastor tiap hari. Angkat perjamuan kudus tuh tiap hari tuh. Bertekun dalam doa. Sukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Wow. This is tough, right? Tapi keren. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sekali-kali boleh numpang di rumah gitu kan. Kita menerima, menyambut seseorang nginap gitu semalam, 2 malam. Tapi di sini pakai kata apa? Selalu. Mau terima orang selalu di rumah Anda? Ya, ini keren, tapi nggak mudah kita melihat ini. Jadi buah yang seperti ini, praktikum yang seperti ini, dari mana asalnya bisa begitu? Ya, nah karena itu saudara, kita perlu melihat. Memang ayat 11, kalau saya bacakan buat Anda sekalian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita sukanya yang mana? Layanilah Tuhan. Tapi ingat jangan lupa, melayani Tuhan implikasinya selalu horizontal. Jadi praktikum ayat 9 sampai 21 yang katanya melayani Tuhan, itu semuanya berurusan sama manusia. Menerima orang numpang di rumah kita, ya kan? Saling bertolong-tolongan. Lihatnya keren banget ayat 14, coba lihat saudara. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Bukan koma, bukan titik ini, masih koma. Lalu apa dibilang? Berkatilah, diulang 2 kali. Jangan mengutuk. Ini urusannya horizontal atau vertikal? Iya. Kita nggak ada masalah sama vertikal, Tuhan baik. Kita bisa memuji Tuhan. Ya, I love
Tapi yang masalah itu kan sama horizontal, betul ya? Nah ini prakteknya keren saudara, tapi dalam. Jadi sekarang bagaimana dengan firman Tuhan menasihati kita, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Kendor apa sih maksudnya? Kendor nih sama horizontal. Kasih kita menjadi dingin sama sesama. Kendor sama kiri kanan. Jadi nasihat Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya akan ubah sedikit struktur khotbah saya, jadi nanti tim media bantu saja ya. Karena saya menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Roma 12 ayat yang ke-11, kita urai dulu dari situ. Nanti lihat temukan ayat slides-nya di nomor berapa ya. Thank you media team, you've been so faithful. Kita tepuk tangan buat media team di belakang itu loh. Cool man. Yang mana yang begini? Ya, gini aja, gini. Saya kiss bye, kalian tangkap ya. Tangkap terus taruh di hati. Itu dong. Sekali lagi tepuk tangan buat keren-keren tuh di belakang tuh. Thank you so much, thank you. Nah ini coba kita lihat Roma 12 ayat 11 ya. Bahasa Indonesia bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya kutip dari versi yang lain supaya ada rasa bahasa buat kita. Kalau belajar Alkitab jangan coba pakai satu terjemahan. Coba cek di bahasa, format bahasa yang lain ya. Bahasa Indonesia ada berbagai macam terjemahan. Ada TB1, sekarang sudah ada TB2. Ada AYT, ada BIS atau BIMK. Kita coba rasa bahasa kita hadirkan. Jadi saya pilih BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Dia bilang apa? Bekerjalah dengan rajin. Jangan malas. Ya. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Gitu ya. Katanya bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Amin. Pertama-tama kita mesti benahi perspektif ini. Yang dimaksud bekerja untuk Tuhan. Itu maksudnya apa? Anda enggak disuruh berada di gedung gereja 24 jam dalam sehari, tidak. Kita ada di tengah-tengah masyarakat. Kita punya tetangga kiri kanan. Kita punya tempat di mana kita bekerja di marketplace. Bekerja untuk Tuhan adalah berada di tengah-tengah masyarakat. Berada di tengah-tengah sesama manusia. Berada di tengah-tengah generasi yang bengkok hatinya. Berada di tengah orang-orang yang dalam berbisnis kemungkinan mau catut uang kita. Berada di tengah-tengah usaha di mana pegawai berkemungkinan melakukan korupsi dan bawa lari uang kita. Katakan bekerjalah untuk Tuhan. Di tengah-tengah konteks seperti itu. Kalau saudara mau ada di gedung gereja, saya mau ada di menara doa saja. Bapak Gembala, saya mau ada di menara doa saja. Berapa lama kamu di menara doa? Aku mau 24 jam. Hah? Hari ini saja? Oh enggak Pak, selama-lamanya aku mau ada di menara doa 24 jam. Kalau ada yang kayak gitu suruh pulang. Pulang sana, pulang. Minimal kau mesti mandi. Minimal kau mesti cuci baju. Masa gak cuci baju? Ya kan? Lu tanya, kamu punya keluarga gak? Ya punya istri, punya anak, punya suami, ya kan? Ada orang tua gak? Kalau bilang aku lajang, oke. Ada orang tuamu gak? Ada kakak sama adikmu? Gak bisa tinggal di kamar doa 24 jam selama-lamanya. Oh yang kayak gitu kita kasih ke hutan Kalimantan aja. Kita taruh di goa mana situ, mungkin di IKN butuh kali. Gak bisa kan? Kita ada di masyarakat saudara. Dan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat yang bergejolak adalah ekspresi kita untuk bekerja untuk Tuhan. Sudah paham ini? Jadi kita tidak diminta untuk mengasingkan diri karena mau kerja buat Tuhan. Saudara tidak. Di dalam konteks keberadaan kita, kita bekerja untuk Tuhan. Lalu dikatakan dengan semangat dari Roh Allah. Jadi eksistensi kita di tengah-tengah masyarakat untuk bisa berfungsi. Katakan berfungsi. Itu hanya bisa kita lakukan dengan benar pada saat kita hadir di tengah masyarakat dengan semangat yang dari Roh Allah. Saya pakai istilah from the inside out. Kekuatan kita berasal dari dalam keluar. Dari dalamnya dari dalam mana Pak Evelyn? Dari dalam, dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dari dalam kedalaman batin kita yang ditangani oleh Tuhan Allah semesta alam lewat kehadiran rohnya di dalam batin kita. Makanya saudara kalau ketemu ayat 11 mundur ke atas.
Ya, lihat ayat yang sebelumnya 9 dan 10. Coba lihat itu. Alkitab berkata apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hello. Tadi ayat 11 bilang katanya kamu bekerja untuk Tuhan. Jangan malas ya. Bekerja dengan rajin. Apa ini maksudnya? Dalam hubungan horizontal dikatakan jangan kasih itu pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nanti Anda bisa baca selanjutnya di rumah ya, 9 sampai 21. Anda akan geleng-geleng kepala. Wow, ini kualitas praktikum yang luar biasa. Tapi kita nggak bisa lompat langsung ke sana. Karena ayat 9 sampai 21 itu berada di dalam satu konteks pasal 12. Di mana kita akan lihat dan temukan ayat 1 dan 2-nya. Karena itu payung pemahamannya untuk kita bisa ditelisik dan masuk kepada praktikum yang benar. Jadi di dalam keras pemuritannya Tuhan Allah kita, yes memang perlu ada perbuatan iman, perlu ada praktikum. Tapi praktikum yang lahir dari dalam keluar. Sekali katakan dari dalam keluar. Nah sekarang kita lihat bagaimana bisa muncul dari dalam keluar. Lihat Roma 12 ayat yang pertama. Wah tim medianya keren banget. Kita mundur ke belakang ya. Lihat Roma 12 ayat 1. Saudara ketemu Roma 12 ayat 1? Here, kita beri tepuk tangan dong nih buat tim media. Cool man. Very cool. Ini karena kebaktian terakhir pada bangun semua di belakang nih. Weh memang kok. Ayo kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita soroti ada 3 hal di sana. Persembahan yang hidup, berkenan, dan sejati. Yang sejati. Kita lihat dulu ya. Berkenan itu eurestos. Ya. Saya sudah bikin PR ini belajar untuk bisa menghadirkan kepada Anda. Eurestos, apa itu eurestos? Well pleasing and acceptable. Menyenangkan. Bisa diterima, acceptable. Jadi Tuhan mau bersedia menerima yang seperti ini. Lalu dikatakan yang sejati. Apa itu yang sejati? Logikos. Bahasa Inggrisnya reasonable, logical, logis. Katakan logis. Ngomongnya logis atau logis? Itulah ya. Kalau generasi orang tua-tua kita logis gitu. Kalau zaman modern kan logis. Gitu loh. Ya, persembahan yang ibadah yang sejati atau ibadah yang reasonable. Reasonable artinya itu tidak ekstra. Jangan langsung pikir, wah aku memberi kepada Tuhan yang udah luar biasa. No lah, ini reasonable. Logis-logis aja kok itu. Jangan langsung berasa kayak, aku ini sudah memberi banyak sekali bagi Tuhan. Apa sih ini maksud sini? Persembahan tubuh itu adalah persembahan yang logis, sejati. Jadi kalau orang bilang, oh kita kalau ikut Tuhan mesti persembahkan tubuh kita di altarnya Tuhan. Iya, dan jangan langsung besar kepala karena kamu persembahkan, itu masih logis. Katakan umum. Ya, umumnya orang mengikut Tuhan dimuridkan dia mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Dan tubuh ini bukan tubuh fisik saja. Anda tidak diminta untuk, oh harus diikat nanti ya di atas altar. Habis itu kita tancap dia. Lalu kita bakar dia. Enggak begitu. Jangan begitu, itu terlalu primitif. Pemikiran yang seperti itu pun ya bukan begitu. Tubuh ini maksudnya diri kita secara keseluruhan, saudara. Tadi kita sudah kutip ya, itu ayat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Gak ada masalah hati ya. Aku nih cinta Tuhan. Hatiku ini loh. Gitu. Tapi bukan cuma berhenti di hati. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu dengan segenap jiwa. Jiwa bicara mengenai apa? Perasaan-perasaan kita. Right? Emosi-emosi kita. Itu mesti mengasihi Tuhan juga. Kasihlah Tuhan dengan semangat hati, jiwa. Lalu apa lagi? Akal. Ada ya akal budi ya? Benar gak sih? Ada gak sih? Coba cek dulu ayat. Ada gak akal budinya? Ada. Gak dihapus itu kan? Jadi mengasihi Tuhan juga dengan akal budi. Aduh berapa banyak orang masuk gereja akal budinya dikunci di luar. Gak masuk akal budinya. Kenapa? Ya pokoknya kita mengalir dengan Tuhan kita. Ya hati kita aja. Saudara, mengasihi Tuhan juga dengan akal budi kita.
Makanya di pertemuan doa pagi, makanya saudara datanglah doa pagi tuh. Saya juga diundang doa pagi, saya banyak sharing loh di doa pagi itu juga. Saya ngomong di doa pagi, Alkitab berkata renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Emang Anda pikir merenungkan firman Tuhan itu kayak apa? Merenungkan firman Tuhan, aku merenungkan di jendela gitu kayak burung kakak tua kalau ada di jendela. Merenungkan. Itu kalau lagi kangen sama pacar gitu loh. Mikir-mikir. Merenungkan firman Tuhan bukan bengong-bengong kita. Firman Tuhan. Tidak saudara. Merenungkan firman Tuhan dari bahasa aslinya bahasa Ibrani itu Haggah. Haggah itu artinya memang betul. Kau memikirkan firman Tuhan. Lalu kau berbisik pelan-pelan. Kau utter. Kau ngomong firman. Right? Kau tulis. Kau studi firman Tuhan, itu merenungkan juga. Jadi bukan makna bahasa Indonesia merenungkan lalu kita bengong-bengong gitu ingat-ingat. Tidak, itu merenungkan adalah satu tindakan yang proaktif. Di mana kita melibatkan diri kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya adalah orang yang merenungkan firman Tuhan dan main-main saya merenungkan firman Tuhan. Alkitab ini adalah buktinya. Saya mencatat, menulis, ya saudara. Ini banyak tempelan-tempelannya. Aku merenungkan firman Tuhan. Bahkan ayat-ayat yang Tuhan ngomong pada saya tulis lagi di post-it. Saya tempel di screen komputer saya tempel di kaca kamar mandi. Saya tempel di kaca kamar saya. Supaya apa? Aku ingat, aku ingin ditangani oleh Tuhan lewat firman yang dia omongkan itu. Tidak santai. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu seperti singa yang menggeram. Sudah tahu, saya punya anjing kecil saudara. Kalau saya kasih makan makanan yang dia suka. Itu dia ambil, dia isep-isep, dia kunyah-kunyah lalu dia ngumpet di belakang-belakang sofa itu. Dia di situ ngumpet dan dia sedang menikmati surga dunianya dia. Oh kalau saya mendekat dia langsung umpetin. Dia tekan sama dagunya, dia tekan makan, gak boleh ambil. Lalu dia senang sekali, lalu keluar agak suara. Kenapa? Dia sedang menikmati makanan itu. Nanti diumpetin di bawah kolong, lalu dia jalan-jalan, dia balik lagi, diambil lagi saudara. Itu adalah istilah yang sama dengan apa yang di bahasa Ibrani itu Haggah. Seperti itukah kita dengan firman Tuhan? Setelah kita dengar firman Tuhan disampaikan, kita dapat rema, kita catat di buku kita, lalu pulang dalam perjalanan pulang, Anda naik di kendaraan, Anda buka lagi, bagus ya, yes, amin, tutup bukunya, sampai di rumah, setelah siapkan makan malam, buka lagi catatannya, bagus ya, lalu Anda salin itu firman, Anda taruh di dompet supaya besok pagi kalau ke kantor, Anda buka lagi, ini janji Tuhan saya pegang. Apakah Anda seserius itu merenungkan firman Tuhan? Itu merenungkan firman Tuhan saudara. Nah kembali kepada ayat ini. Tadi berkenan, sejati. Lalu katakan persembahan yang hidup. Katakan persembahan yang hidup. Bukan yang mati saudara. Nah saya mau bilang sore ini. Ada masalah dengan persembahan yang hidup. Kita lihat slide berikutnya. Persembahan yang hidup. Apa masalahnya? Persembahan yang hidup itu terus merangkak dari altar. Karena dia hidup. Lain kalau dia mati saudara. Kalau mati udah mati. Di situ. Tapi karena dia hidup, dia bergerak-gerak, saudara. Sekarang bisa ada di altar. Lalu rasanya, bosen. Lalu dia turun dari altar. Okina tadi bilang, iya dia salto. Dia keluar dari altar. Maksudnya apa sih Pastor Evelyn? Loh, saya mau tanya, berapa banyak orang yang masih tetap konsisten, tegak lurus dengan Tuhan? Memang lagunya gampang. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Beneran lo sia-sia? Beneran udah tinggalkan? Saya mau tanya aja. Ayo. Beneran udah gak suka gosip? Jangan jadi tegang duduknya pun. Ini kan memang firman Tuhan. Saya mengasihi Anda. Jadi kebaktian sore kita ngomong terus terang juga toh. Jangan karena sudahlah kebaktian yang terakhir udah kasih aja lah sisa-sisanya pun. Marta boleh begitu. Udah kasih sisa-sisanya aja. No. Ini komitmen sama Tuhan. Anda mendapat apa yang saya sampaikan dari pagi. Tetap dengan porsi yang sama. Apa betul?
mati, betul-betul mati. Tidak kan, kita ini bernyawa. Jadi artinya apa? Kita bisa dolak-dalik, bisa berubah-berubah. Hari ini betul bilang cinta Tuhan, besok bisa gak tahu gimana. Nanti sore lagi bisa berubah-berubah. Jadi persembahan yang hidup ini masalah. Dia bisa merangkak keluar dari altar. Dan saya mau bilang Bapak Ibu catat ini. Bahwa mempersembahkan hidup kita di altar Tuhan bukan hanya keputusan satu kali. Dari titik awal kita berkata, yes aku mau ikut Yesus. Itu 30 tahun yang lalu saya ambil keputusan itu. Waktu saya kelas 2 SMA. Tapi Anda tahu, setelah hari itu, tiap hari, sampai hari ini, saya harus berkata, Tuhan, this is my life. I offer it as a living sacrifice. Kalau kita nggak sadar bahwa tiap hari kita perlu buat komitmen itu saudara. Maka ayat 9 sampai 21 tidak akan bisa kita praktekkan. Itu hanya akan jadi behavior modification. Jadi orang Kristen modif saudara. Modif itu apa? Kalau di depan Bapak Gembala, di tempat rekan-rekan pelayanan. Ya saudara di gedung, di ruangan ini kita akan bilang shalom. Shalom. Habis saudara di luar sini. Giginya keluar, taring. Karena modif, katakan modif. Kita gak mau jadi orang modif. Kita mau jadi orang yang otentik. Sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Amin saudara. Jadi kalau gitu apa yang terjadi? Kita perlu lakukan ini setiap hari. Katakan setiap hari. Waktu Daud memindahkan tabut Allah, saudara, dia pakai baju efod. Waktu dia mau mengangkat tabut Allah, apa yang dia lakukan, saudara? Setiap 6 langkah ada korban yang dipersembahkan. Betul begitu? Sudah baca ayat itu? Setiap 6 langkah. 6 langkah berapa jauh sih? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah 6. Lah, tadi masih di situ ya. Coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segini doang saudara. Jadi di sini di titik ini ada korban disembelih, dipersembahkan. 6 langkah di situ ada lagi yang dipersembahkan. Setiap 6 langkah dia berhenti. Penyanyi-penyanyi berhenti. Pemain musik berhenti. Segenap orang Israel berhenti dan korban dipersembahkan per 6 langkah. Seserius itu. Mau ikut Tuhan. Apa perlu setiap 6 langkah kita berkata, Tuhan, aku persembahkan hidupku sebagai korban. Korban yang hidup yang berkenan kepadamu. Kalau kamu jalan 6 langkah. Tuhan, aku persembahkan hidupku sebagai korban yang berkenan, yang hidup, yang sejati Tuhan. Jalan 6 langkah, Tuhan aku persembahkan. Apa perlu begitu? Mungkin perlu saudara. Supaya kita ingat. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Kristus yang telah menebus kita dari kesia-siaan. Karena itu perlu ada course correction. Saya baca catatan saya di sini. The 160 degree rule. Para ahli navigasi udara memiliki aturan praktis yang dikenal sebagai aturan 160 derajat. Dan ini menyatakan bahwa untuk setiap 1 derajat pesawat membelok dari jalurnya, ia kehilangan tujuan targetnya sebesar 1 mil untuk setiap 60 mil perjalanan. Ini berarti bahwa semakin jauh Anda bepergian, semakin jauh Anda dari tujuan Anda. Bapak Ibu, saya ingin berikan peringatan kepada kita masing-masing jemaat Tuhan. On the danger, bahayanya keluar dari jalur Tuhan sederajat demi 1 derajat. Orang Kristen tidak kemudian berpaling dari Tuhan secara drastis dalam waktu sepersekian detik. Tidak saudara. Kita berpalingnya pelan-pelan. Api cinta kita kepada Tuhan tuh redupnya itu sedikit demi sedikit. Cinta kita kepada sesama menjadi tawar itu sedikit demi sedikit. Ingat 160 degree rule ini. Jadi bagi Raja Daud, kalau perlu per 6 langkah dia persembahkan korban pada Tuhan. Dia lakukan untuk apa? Menjaga hatinya lurus di hadapan Tuhan Allah. Kita tidak serta-merta meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa sih indikatornya ya? Orang kalau hatinya menjadi tawar, buat saya sih simpel aja. Saya mau tanya saudara, waktu Anda bertobat lahir baru di hadapan Tuhan, Anda jatuh cinta gak sama firman? Siapa yang bisa berkata, iya loh Pastor Evelyn, waktu aku lahir baru, aduh itu Alkitab kayaknya aku pengen habisin, aku baca. Coba angkat tangan. Siapa yang punya pengalaman itu?
Waktu Anda lahir baru sama firman ini cinta sekali. Dulu saya waktu lahir baru saudara saya cari ibadah tuh bisa 5 kali dalam satu hari minggu. Bukan untuk khotbah, sekarang khotbah. Tapi dulu aku datang belajar firman mencatat 5 kali. Pertanyaannya, hari ini setelah 30 tahun masih seperti itu enggak? Masih selapar itu enggak dengan firman Tuhan? Saya ngomong sama teman-teman di komunitas. Apakah masih ada hati yang takut dan gentar, yang respect sama Tuhan, gentar dengan hadiratnya, seperti pada saat mula-mula ikut Tuhan. Waktu saya bertobat lahir baru, saya banyak membuat catatan di Alkitab saya. Sangkin karena culun, karena memang tidak tahu apa-apa. Setelah 30 tahun ikut Tuhan, apakah masih juga culun di hadapan Tuhan dan dengan rendah hati mencatat, mempelajari? Ini Alkitab saya saudara, ini Alkitab saya beli tahun 21, berarti masih baru. Karena tiap beberapa tahun saya memang mengganti Alkitab, karena kemudian sudah usang, penuh dengan catatan. Sampai hari ini saya masih murid Alkitab. Sampai hari ini dengan gentar dan rendah hati saya berkata, Tuhan ajari aku, kasih makan aku. Saudara yang terkasih, kita tidak kemudian menjadi tawar akan cinta kita secara tiba-tiba. Orang itu melipirnya sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Hari ini dengan penuh kasih saya menyampaikan kebenaran firman kepada Anda sekalian. Seperti yang saya sampaikan di ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Anda yang masing-masing tahu apakah Tuhan berbicara kepadamu hari ini. Kita perlu kembali kepada hal-hal yang fondasi itu. Kembali kepada hal-hal yang mendasar. Agar roh kita kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Apa ekspresi melayani Tuhan? Cinta kita kepada sesama. Ini gak bisa diputar balik. Karena memang melayani sesama itu datangnya dari dalam keluar. Bensinnya itu adalah kasih akan Tuhan. Itu yang bikin kita bergelora saudara. Jadi kalau kita sudah mulai tawar dengan firman, something is happening. Orang sakit biasanya kurang selera makan. Betul begitu? Makanya harus coba dibantu dengan makan bubur. Karena selera makan hilang. Jadi hari ini mungkin tidak kebetulan saudara. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Anda. Kalau ada di antara Anda boleh tutup Alkitabmu. Kita akan berdoa sebentar. Kalau Anda berkata, ya saya sepertinya itu orang adalah saya. Karena tanpa sadar hatiku mulai tawar. Dulu, nah kalau kita sudah ngomong dulu, aku bisa baca Alkitab 1 jam. Aku gentar, aku buat catatan, aku kutip firman Tuhan, aku minta firman Tuhan bela. Tapi sekarang kenapa jadi agak santai? Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Kalau itu adalah Anda, saya percaya Tuhan tidak kebetulan bawa Anda sore ini ke tempat ini. Tuhan sangat mengasihimu. Dia tidak rela kehilangan Anda. If that is you, di kursi-kursi di mana Anda duduk, mari berperkara dengan Tuhan. Angkat tanganmu bila itu engkau. Dan biarlah hari ini menjadi hari Anda berbalik kepada cintanya Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Thank you Father. Thank you Lord. Anda yang mengangkat tangan, kalau Anda tidak keberatan, ambil satu lagi tindakan iman untuk bangkit berdiri. Kasih saya kunci C boleh? Sementara Anda bangkit berdiri, sebetulnya dari ibadah tadi saya mau nyanyikan lagu ini. Tapi kayaknya biar di ibadah terakhir ya. Itu saya? Good. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face.
strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Of His glory and grace. Bapak Surgawi, kami tahu sore ini Tuhan menangani beberapa orang di tempat ini yang memberikan respon kepada firman Tuhan. Engkau tidak rela kehilangan mereka dengan hati yang menjadi tawar. Dan di tempat ini adalah tempat kudus-Mu. Di ruangan ini tangan Allah Bapa sedang menangani kondisi-kondisi di fondasi hati kami. Hal-hal yang orang tidak lihat. Tuhan, Engkau tahu seberapa jauh kami telah keluar dari jalur. 1 derajat demi 1 derajat. Ternyata sudah jauh sekali kami ini. Bapak, aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang berdiri mengangkat tangan. Hari ini, we are turning our eyes back to you. Mata kami kembali memandang-Mu Tuhan. Berbalik kepadamu. Berbalik dari hati kami yang mulai jahat. Hati kami yang mulai cuek dengan Tuhan. Aku berdoa Bapa, biarkan jantung rohaninya berdegup lagi. Dan rohnya menyala-nyala bagi Tuhan. Bapak Ibu yang berdiri, saya berikan Anda waktu untuk ngomong sama Tuhan. Berbaliklah, bicara sama Tuhan, katakan apa yang harus kau tinggalkan. Berbalik, minta ampun kepada Tuhan. Kalau Anda mulai cuek sama firman, Anda bertobat, berbalik sama Tuhan saat ini. Kalau Anda mulai lebih senang dipuaskan oleh sosial media, quote di sini, quote di sana, cuplikan di sini, secuplik di sana, Anda bertobat, berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin melawat Anda. Tuhan mau sungguh-sungguh duduk dengan Anda. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita tidak bisa snacking. Kita nggak bisa snacking. Kita butuh makanan yang solid itu. Dan Tuhan mau membuka mejanya untuk sehidangan dengan Anda. Karena itu berbalik, berbalik, berbalik. Tatap kembali wajahnya. Bapak Surgawi, terima kasih. Aku mengucap syukur karena kemurahan hati-Mu dan kesabaran-Mu menangani kami serupa ini. Aku berdoa Bapa, biar ini menjadi permulaan yang baru bagi saudara-saudaraku ini untuk berbalik pada Tuhan. Dan Tuhan, biar revival terjadi di dalam hati kami masing-masing. Dan roh kami kembali menyala-nyala, berdegup lagi saat kami mulai berjalan. Ekspresinya betul adalah saat kami melayani sesama kami. Horizontal relationship. Tapi itu bukan lagi modifikasi perilaku. Tapi buah yang nyata. Karena Tuhan menangani kami. Aku berdoa kami tidak lari dari altar. Memang kami masih hidup. Kami adalah persembahan yang hidup. Tuhan, kami tidak tinggalkan altar itu. Kami persembahkan diri kami dan biar kami tetap ada di altar itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa Tuhan dan taruh seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Terima kasih buat perkenanan Tuhan karena inilah ibadah kami yang sejati. Terpuji nama-Mu ya Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin, amin. God bless you all.